Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, ini sekarang kita sudah mulai memasuki ke acara puncak ya, yaitu verifikasi dan validasi hasil perhitungan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah Bapak Ibu lakukan input perhitungannya melalui aplikasi Renbud. Kemarin sudah kita tutup dan kita lakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi nanti akan diberikan feedback oleh teman-teman petugas DES. Slide-nya silakan. Slide-nya belum jalan? Ya, dari total instansi Pemda yang melakukan input penghitungan kebutuhan melalui aplikasi Renbud, ini total Fasiankes yang menghitung adalah 11.367. Dan jenis Faskesnya mulai dari Balai Pengobatan Kesehatan Masyarakat, kemudian Bapelkes, Dinas Kesehatan, kemudian ada Fasiankes lainnya, ada instalasi farmasi atau gudang farmasi, klinik, laboratorium kesehatan, PSC, puskesmas, rumah sakit, kemudian Faskes Tarkom, dan unit transfusi darah. Ini adalah jumlah Faskesnya. Kemudian ini status verifikasi. Ya, jadi pada saat ditutup di tanggal berapa? 13 Oktober ya, kalau tidak salah. Ini adalah status dari masing-masing Faskes yang sudah menghitung. Jadi ada sekitar 1065 yang belum selesai diverval oleh dinas. Kemudian ada 10.194 yang sudah. Ini kemudian angkanya ini nanti nggak tally nih dengan yang tadi di awal, yang total 11 ribuan. Karena prosesnya ada yang sudah diverval, terus kemudian ada perbaikan lagi. Jadi bolak-balik nih, bolak-balik. Ada yang awalnya sudah sampai dinas, kemudian di verif oleh Ortala sampai dengan BKPSDM, terus kemudian mengajukan perubahan lagi, balik lagi, bolak-balik begitu ya. Akhirnya sampai waktu penutupan yang final sudah diverval oleh BKPSDM, yang artinya itu sudah masuk ke data di pusat sebanyak 7.422. Sisanya macam-macam. Ada yang posisinya terakhir di BKPSDM, ada yang posisi terakhir di Ortala, ada yang posisi terakhir di Dinkes, ada yang posisinya masih di Faskesnya. Nah, ini adalah status verifikasi. Lanjut. Kemudian kita melakukan terkait dengan bezetting ASN jenjang tertinggi. Jadi di aplikasi Renbud ini kan juga ada data ASN-nya ya. Nah ternyata ada total, ini totalnya nggak ada ya Mbak Nisa ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan bahwa ada pembatasan jenjang tertinggi, apalagi ahli utama yang menjadi concern dari Menpan RB, untuk beberapa JF ini sudah mulai di moratorium, makanya nggak keluar penetapan formasi dari Menpan. Nah sebelum sampai di Menpan, di kami pun juga sudah ada pembatasan rekomendasi, terutama untuk jenjang ahli madya di Faskes pertama layanan dasar. Ternyata begitu kita lakukan evaluasi terhadap bezettingnya, ini udah ada semua, banyak sekali. Nah ini saya juga nggak tahu nih Bapak Ibu dalam memberikan approval pada saat mereka naik jenjang. Jadi ketika kami melakukan konsultasi ke BKN, disampaikan bahwa
Kalau tadi Bu Dewi menyampaikan bahwa karir itu hak. Oke, memang itu haknya. Tapi apakah di Vaskes dia tempat bekerja? Belum tentu. Kenapa? Karena jenjang tertinggi di dalam suatu Vaskes ini disesuaikan dengan tusi dari organisasi tersebut. Jadi misalkan banyak yang komplainnya tuh berarti jenjang karir kami mandek dong Bu gitu ya. Sebenarnya bukan mandek. Kalau dia tetap bertahan di Vaskes layanan primer, ya memang kebutuhan organisasi hanya sampai level muda. Karena pekerjaannya itu sifatnya itu adalah yang melakukan layanan. Jadi tidak sampai membutuhkan analisis tertentu gitu ya. Tadi disampaikan oleh Bu Dewi kompetensi mungkin level 5 dan level 4 gitu. Nah, diterjemahkannya kan kita bingung ya kalau ditanya Bu level 5 apa sih Bu, level 4 apa? Intinya bolehnya jenjangnya maksimal apa? Ya udah saya kasih tahu aja, puskesmas itu muda. Gitu ya. Nah, sekarang gimana Bu yang basicnya udah ada? Kami juga sudah konsultasi ke bagian organisasi kami juga, kemudian ke BKN juga. Mereka menyampaikan kalau yang sudah ada petanya harus dibuatkan gitu ya. Jadi untuk yang 2025 ini kami sampaikan, jadi Bapak Ibu silakan perbaiki. Untuk yang jenjang ahli madya dan utama akan kami approve selama BZT-nya ada. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan penataan kepegawaian, misalkan mau dimutasi atau dipindahkan gitu ya ke rumah sakit, itu kami dukung. Tapi kalau memang tidak memungkinkan karena di rumah sakit juga jumlahnya terbatas, nah ini kami akan verbal kalau memang ada BZT-nya, maka petanya sesuai dengan BZT. Lebih dari itu, misalkan ada yang, ya ini saya coba-coba aja nih, bisa nggak sih nih, jangan-jangan nggak kelihatan gitu ya. Nah itu kita akan delete gitu ya. Jadi clear, ke depannya penataan Japung ini akan menjadi semakin kita perketat. Dan orang-orang yang sudah menduduki level madya dan utama ini, kita akan tagging namanya. Karena kita sudah punya data individu orang-orang ini, dan kita akan tagging bahwa peta itu nggak boleh nambah, hanya yang bersangkutan sampai dia pensiun. Bu, mereka masih pada muda, Bu, gimana? Nah, kalau masih muda, apalagi kalau dokter umum di puskesmas, kami sarankan mereka ditubelkan. Jadikan mereka spesialis, pindahin ke rumah sakit. Kalau mereka nggak mau, ya ini makanya yang agak susah. Maunya di klinik, maunya di puskesmas, mungkin layanannya juga tidak sekompleks di rumah sakit, tetapi jenjang setinggi-tingginya. Nah ini yang kami khawatirkan akan memakan belanja pegawai juga untuk tunjangannya dia. Padahal organisasi kita untuk di puskesmas tidak sekompleks itu layanan yang dibutuhkan. Harapannya ketika digunakan sefisien mungkin gitu ya, tunjangan kinerjanya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nanti vaskes-vaskes yang kosong ini masih cukup gitu anggaran belanjanya untuk pengadaan atau pemenuhan. Jangan sampai banyak belanja pegawainya itu habis hanya untuk memberikan tunjangan mereka yang jenjangnya utama atau madya, tetapi pada suatu unit organisasi yang sebetulnya kebutuhan organisasi itu tidak sampai dengan level tersebut. Jadi paham kira-kira ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah hasil BZing kami. Yang madya itu sebelumnya dulu Nisa. Ya, yang madya itu ada 2.500. Oh ini per vaskes. Yang cukup banyak itu adalah di puskesmas ada 1.328. Ahli utama nih yang luar biasanya ada 159 di puskesmas gitu ya. Ini yang menjadi concern jangan dibuatkan lagi petanya. Oke, lanjut. Tapi ini adalah rekomendasi instansi pembina. Kami nggak tahu nanti di Menpan apakah di ACC apa tidak, karena tahapannya kemarin sudah dijelaskan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Yang pertama adalah menghitung kebutuhannya,
Yang kedua, nanti diverval oleh instansi pembina, memperoleh rekomendasi instansi pembina, baru nanti disampaikan oleh Bapak Ibu ke Menpan untuk penetapan formasinya. Setelah memperoleh penetapan formasi, nanti Bapak Ibu silakan melakukan SK penetapan untuk misalnya peta jabatannya. Karena banyak juga yang konsultasi ke kami ketika memperoleh rekomendasi yang baru, ini langsung buru-buru memprotes dan apa segala macam gitu. Padahal saya bilang kita masih di hulu, belum sampai hilir. Hilirnya itu adalah SK penetapan formasi oleh Menpan. Jadi kalau di kami angkanya misalkan 1.000 disampaikan ke Menpan, ya belum tentu di Menpannya keluarnya 1.000 gitu ya. Jadi ini adalah kebijakan dari instansi pembina bahwa untuk peta-peta yang tertinggi itu dibolehkan untuk yang sudah ada bezetting. Tapi nanti begitu sampai di Menpan ternyata yang utama kebijakannya dari Menpan itu tetap tidak dibolehkan gitu ya. Berarti nanti konsultasinya bukan ke kami tapi di Menpannya. Kalau di kebijakan kami clear setelah kami konsultasikan di internal termasuk di Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, ini diamankan dulu yang jenjang-jenjang tinggi. Nanti masalah evaluasi jabatannya, kelas jabatannya berarti dikembalikan lagi ya ke masing-masing instansi, karena ada juga kemarin yang dari instansi KL, kementerian atau lembaga, mereka oh ya udah Bu, nanti kita jenjangnya nggak apa-apa, tetapi nanti ketika evaluasi jabatannya mungkin kelas jabatannya agak beda. Nah ini berarti beda lagi, kebijakannya dibalikin lagi ke instansi. Nah ini jenis-jenis JF yang posisi jenjang tertingginya sudah ada. Ini ada ahli utama tuh banyak di dokter gigi dan dokter. Jadi Bapak Ibu harus ketahui Japfung dokter dan dokter gigi itu termasuk di dalamnya adalah subjabatan dokter spesialis dan subspesialis. Kalau di puskesmas itu tidak boleh ada spesialis kecuali kedokteran keluarga layanan primer. Nah ini Bapak Ibu bisa menggambarkan gitu ya. Mereka yang Japfungnya dokter di puskesmas dengan yang di rumah sakit. Rumah sakit itu pun juga ada tipenya. Kalau dulu kita menyebutnya itu tipe kelas D, C, B, dan A. Kalau sekarang mungkin arahnya lebih ke arah stratifikasi layanan. Madya, muda, saya jadi lupa. Madya, utama, dan paripurna ya. Itu untuk yang stratifikasi layanan rumah sakit. Nah kalau dokter gigi yang di puskesmas, dokter gigi umum, ya kan, dia udah sampai utama. Nah Bapak Ibu kebayang dong yang di rumah sakit yang subspesialis atau spesialis saya kasih jenjang apa, gitu kan? Ini kan udah jenjang tertinggi. Jadi kita harus melihatnya gradasinya itu tidak hanya di satu vaskes itu, tetapi secara keseluruhan JF ini bekerja di mana saja. Ini coba kita tata baik-baik. Jadi ini adalah hasil identifikasi kami terkait dengan aplikasi Renboot di 2025 yang kemarin Bapak Ibu hitung. Nah ini ahli madya juga cukup banyak, adminkes juga di puskesmas juga mungkin yang ahli jabatan ya, atau istilah penyetaraan ya, yang kepala puskesmas menjadi adminkes. Lanjut. Nah ini untuk yang rumah sakit milik Pemda, kelas A sampai kelas D, ini juga cukup banyak untuk jenjang ahli utamanya. Kalau dokter pendidik klinis karena mereka itu juga merupakan konsultan ya, konsulen dokter. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi, kalau level utama itu dia juga menjadi rujukan atau tempat untuk berkonsultasi, nah harusnya dibolehkan, jadi bisa. Lanjut. Nah ini untuk petunjuk teknis validasi, saya nggak terima tanya jawab ya, saya hanya menjelaskan, nanti kalau mau tanya jawab, yang lainnya ngedesk, nanyanya di helpdesk. Lanjut. Nah ini nanti mekanisme desk-nya, peserta desk validasi kebutuhan dan update data existing, nanti terdiri dari 3, perwakilan dari Dinkes, BKD dan bagian organisasi atau biro organisasi dari masing-masing instansi, kemudian peserta daring join di Zoom. Nah pada pelaksanaan desk, masing-masing instansi akan dialihkan ke breakout room sesuai dengan provinsinya.
Pembagian room di Zoom, yang satu pertama itu adalah main room. Main room itu adalah untuk semua peserta join di dalam Zoom. Nanti di dalam Zoom tersebut akan dibagi 10 breakout room. Sesuai dengan 11 ya. 11 breakout room sesuai dengan provinsi. Nanti ada juga room konsultasi jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian bagi peserta daring, pada saat pelaksanaan desk verifikasi di room desk, tidak ada konsultasi atau pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ke room konsultasi. Caranya dengan berpindah dari breakout rooms ke main room dan minta ke host untuk dialihkan ke ruang konsultasi. Jadi supaya kita lebih efektif ya, teman-teman yang ngedesk itu hanya fokus untuk menyampaikan hasil evaluasi hitungan Bapak Ibu dan apa yang harus diperbaiki. Kalau Bapak Ibu ada yang ragu, ada yang mau ditanyakan, konsultasi dan segala macam, tolong jangan di petugas desknya, tetapi di luar gitu. Kalau diskusinya kepanjangan, nanti antriannya panjang. Terus kemudian bagi peserta luring, tidak dilayani juga konsultasi pada saat desk validasi kebutuhan maupun update data existing. Jika ada pertanyaan, silahkan ke meja konsultasi. Nanti meja konsultasinya ada di sebelah kanan. Lanjut. Kemudian saat desk validasi data kebutuhan, tim pusat akan memberikan feedback hasil perhitungan kebutuhan JF Kesehatan tahun 2025 yang telah dilakukan pembaruan di aplikasi Renboot. Kemudian data kebutuhan JF Kesehatan merupakan data tarikan dari aplikasi Renboot per 13 Oktober 2024. Kemudian akan disampaikan berita acara hasil desk yang ditandatangani oleh perwakilan instansi yang hadir. Dan hasil evaluasi perhitungan JF Kesehatan akan disampaikan ke 3 OPD setelah pelaksanaan kegiatan desk validasi termasuk pembukaan aplikasi Renboot. Ya lanjut. Nah ini adalah aturan mainnya yang kita sepakati di internal instansi pembina. Yang pertama adalah hasil perhitungan ABK 2025 itu nggak boleh lebih kecil, Bu, dari tahun sebelumnya. Kenapa? Karena ini menyebabkan beberapa orang yang sudah menduduki jabatan tersebut jadi nggak punya petanya. Jadi minimal sama atau dia lebih besar, tapi sesuai dengan kebutuhan ya, Bu. Bapak Ibu jangan terus kemudian angkanya menjadi terlalu besar. Kemudian kecuali di organisasi Bapak Ibu ada perampingan. Jadi ada suatu unit organisasi yang di-merge gitu ya, itu baru dimungkinkan petanya hilang, orangnya dipindah kemana gitu ya. Jadi agar peta jabatan yang sudah diusulkan atau JF Kesehatan yang sudah memegang rekomendasi untuk menduduki jabatan tersebut, berdasarkan hasil perhitungan ABK 2024 tetap tersedia peta jabatannya. Kemudian terhadap JF Kesehatan ASN jenjang ahli madya dan ahli utama yang telah ada atau BZing agar dibuatkan petanya. Jadi seperti yang tadi sampaikan, hanya yang sudah ada existingnya atau BZingnya, gitu ya. Jangan bikin peta yang baru, khususnya yang ada di puskesmas dan klinik Pratama. Nanti ada kita bikin yang boleh dan tidak. Kemudian sedangkan untuk fasilitas kesehatan yang direkomendasikan perhitungan JF Kesehatan untuk jenjang ahli utama, yaitu syarat dan ketentuannya adalah BZT-nya sudah ada. Yang kedua dia adalah JF dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis untuk subjabatan spesialis dan subspesialis di rumah sakit umum. Jadi kalau dokter umum dia di rumah sakit nggak boleh ya Bu. Bapak jangan dibuatin kecuali dokter spesialis atau subspesialis. Kemudian angka anomali di mana jumlah existing ASN dan non ASN-nya jauh lebih kecil dibandingkan ABK 2025. Contohnya misalkan JF perawat terampil di puskesmas itu sampai 66 gitu, padahal existingnya hanya 22. Ini nanti mungkin akan dikonfirmasi butuh sebanyak itu untuk apa. Jadi sesuai dengan penjelasan bahwa JF Kesehatan disusun kebutuhannya itu berdasarkan kebutuhan layanan, bukan menyiapkan kursi untuk naik jenjang. Jadi tolong dicatat ya Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu butuhnya 5
untuk memberikan suatu layanan. Tiga ahli pertama, 2 ahli muda. Maka yang dibuat itu adalah seperti itu. Bukan Bapak Ibu bikinnya jadi 8. 3 ahli pertama, 5 ahli muda, karena yang 3 ahli pertama buat naik jenjang. Itu tidak seperti itu. Terus kemudian kemarin juga sudah disampaikan oleh Bu Dewi, harusnya itu terpenuhi gitu, jangan ujuk-ujuk langsung ada di ahli muda, padahal nggak ada ahli pertama dan ahli mudanya gitu. Itu juga harus dilihat gitu, kebutuhannya adalah kebutuhan layanan. Nah kemudian lanjut, Dinas Kesehatan. Nah ini Dinas Kesehatan banyak juga pertanyaan. Jadi jika memiliki instalasi farmasi atau gudang farmasi yang belum menjadi UPTD atau strukturnya masih di dalam dinas, maka JF apotekernya itu diperbolehkan dengan syarat jenjang tertingginya tuh ahli muda. Kalau dia sudah punya UPTD atau gudang farmasi, maka di Dinas Kesehatan itu tidak dibolehkan adanya apoteker. Kenapa? Karena JF apoteker itu untuk layanan dan juga perencanaan obatnya. Terus ada yang tanya, Bu gimana kalau kami melakukan fungsi pengawasan makanan begitu ya. Nah ini saya kemarin konsultasikan apoteker itu untuk layanannya. Kalau memang ada TUSI itu, coba konsul ke Badan POM yang punya JF terkait dengan pengawasan farmasi dan makanan dan minuman kalau nggak salah. Nah karena di apoteker Jafungnya ini adalah untuk layanan. Jadi instansi pembina di kesehatan, apoteker untuk layanan. Kemudian dokter, perawat, bidan gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga di Zoom, boleh nggak di dinas? Nggak boleh, karena dinas tidak melakukan layanan pertolongan persalinan atau perawatan orang sakit. Harus dibedakan dengan kualifikasi pendidikannya. Terus gimana Bu, dokter-dokter atau bidan yang pindah ke dinas? Mereka harus menduduki jabatan apa? Mereka harus alih Jafung menjadi adminkes. Gitu ya. Kalau mereka masih mau mempertahankan Jafungnya, silahkan mereka ditempatkan di pelayanan. Begitu juga apoteker. Yang ketika UPTD-nya sudah terbentuk dan yang bersangkutan tidak mau berpindah dari dinas, silahkan yang bersangkutan untuk alih jabatan ke adminkes. Kalau dia mau mempertahankan tetap apotekernya, dipindahkan ke rumah sakit, puskesmas, atau UPTD farmasi. Nah ini terkait dengan dinas. Jadi clear ya, di dinas itu nggak ada layanan dokter gigi, perawat, bidan, ATLM gitu, itu nggak boleh ada di dinas. Nah ini ketentuan jenjang tertinggi pada Vaskes. Rumah sakit ahli madya boleh, ahli utama hanya untuk SP1 dan SP2 spesialis. Dinas Kesehatan ahli madya boleh kecuali apoteker. Ini kalau yang tadi dia UPTD-nya masih ada di dinas. UPTD-nya maksudnya gudang farmasi sama instalasi farmasi masih ada di dalam dinas. Nah ahli utama ini nggak boleh. Ahli utama ini semua kita silang sesuai dengan kebijakan Menpan yang sedang berarah ke moratorium. Ya kami nggak tahu dengan menteri yang baru apakah nanti ada perbedaan, tetapi yang menteri yang sebelumnya kebijakannya itu adalah pembatasan untuk ahli utama. Kemudian Labkes yang tier 3, 4, dan 5. Tier 3 itu kalau nggak salah di provinsi. Itu madya boleh. Kalau puskesmas, klinik pratama, ahli madya itu tidak. Klinik utama boleh, balai kesehatan masyarakat boleh. Labkesmas tier 1, tier 2, berarti itu di kabupaten dan di puskesmas itu tidak diperlukan. Terus kemudian instalasi gudang farmasi, ahli madya itu boleh, PSC tidak boleh, UTD nggak boleh, tradisional atau geria sehat itu juga nggak boleh, vaskes lainnya juga nggak boleh. Jadi ini yang kita lakukan pembatasannya. Nah kondisi ini dikecualikan jika BZ-nya sudah ada. Tadi kesepakatannya bahwa kita bikinkan petanya, tetapi jadi aturan ini berlakunya maju, bukan berlaku mundur. Mereka yang sudah menduduki bisa dibuatkan petanya, tetapi ya itu dengan pertimbangan tunkinya dan segala macam evaluasi jabatannya, ya nanti itu ada unit tersendiri ya yang akan membahasnya. Kalau di kami
hanya terkait dengan pengaturan ini, tapi nanti Bapak Ibu bisa konsul di Menpan, itu ada juga yang bicara terkait dengan evaluasi jabatan. Jadi apakah memang yang bersangkutan akan dibayarkan sama seperti jenjangnya atau nanti dia turun jabatan.